Halo Sobat F-Close, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Percaya atau tidak, jumlah warga negara Indonesia yang terkena depresi yang berujung dengan bunuh diri yaitu sebanyak 6,1% atau setara dengan 11 juta penduduk. Angka itu untuk prevalensi warga negara dengan usia 15 tahun ke atas loh. Setidaknya itu adalah hasil riset dari Kementerian Kesehatan sejak 2018 yang lalu. Depresi adalah perasaan seperti kita sedang menanggung beban yang berat di pundak kita dan juga semacam ada tekanan yang muncul dari dalam dada yang membuat kita merasa mata dan pikiran bekerja sama untuk menerjemahkan betapa gelap dunia di depan kita. Asosiasi Psikiatri Amerika menguraikan bahwa depresi menyebabkan perasaan yang amat sedih, perasaan yang amat mendalam, hingga kehilangan minat pada aktivitas-aktivitas yang pernah dinikmati. Siapapun dari kita tentu berpotensi untuk mengalami hari-hari yang penuh depresi itu, tidak memandang status sosial, umur ataupun usia, gaya hidup, dan lain sebagainya. Sekarang F-Close akan membagikan bagaimana tips dan strategi untuk berdamai dengan keadaan dalam melewati masa-masa yang penuh dengan depresi. Walaupun ya secara praktik tidak selalu semudah apa yang kita katakan ya, namun yakinlah kita sendiri yang punya kendali atas aktivitas-aktivitas tersebut. Apa saja aktivitas itu? Yuk pastikan sobat menonton hingga usai, jangan melewati satu poin pun, sehingga sobat sekalian bisa menangkap secara utuh informasi yang kami sampaikan. Tapi sebenarnya sobat pernah nggak sih merasakan yang namanya depresi? Sampai separah apa ya? Dan apa yang menyebabkan kalian jadi depresi? Bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ya, biar kita bisa sedikit berbagi kisah. Jadi mengutip dari Sarah Bruni, beliau adalah aktivis kesehatan mental. Menurut dia ada 5 cara untuk meringankan masa-masa sulit di saat depresi. Yang pertama, memahami dengan baik bahwa semua bukan murni kesalahan Anda. Mungkin dari kita pernah memperhatikan sesosok manusia yang kesehariannya begitu sempurna, aktivitasnya begitu menyenangkan, nyaris tanpa celah. Sobat, menjadi sempurna hanyalah sebuah mitos. Kita semua pernah mengalami masa di mana emosi sangat sulit untuk kita atur. Kita pernah lelah namun badan tak boleh merebah, sedih mendalam namun hanya diam di dalam kesunyian malam, marah namun tidak pernah tertumpah, dendam terpendam setelah remuk redam, pernah memiliki namun tidak pernah memperoleh ganti, dan masih banyak lagi. Permasalahan akan semakin runyam jika semua perasaan itu melibatkan emosi yang bermuatan negatif. Kita semakin tenggelam dan muncullah yang namanya perasaan depresi. Penting untuk merasa bahwa hampir seluruh manusia di bumi pernah mengalami hal yang sama. Ini murni bukan kesalahan, namun seleksi dunia untuk kita agar kita tidak mati dengan cara yang salah. Tips yang kedua adalah mencintai diri sendiri. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hidup kita ingin sukses. Ide sukses antara lain muncul karena kita sering melihat orang-orang di sekitar kita lebih dahulu sukses, sehingga kita menjadikan orang-orang tersebut sebagai ukuran kesuksesan kita. Akhirnya kita bekerja keras untuk menuruti obsesi itu. Kita mencurahkan semua tenaga, waktu, dan pikiran. Kita terus berjalan, bahkan berlari untuk menggapainya, hingga tak sadar tentang batas kemampuan diri kita. Sobat, sudah saatnya kita untuk memberi lebih banyak waktu melihat ke dalam diri kita sendiri. Dengan intensitas kegiatan yang tinggi dan fokus yang ekstra saat mengejar yang konon namanya kesuksesan, maka kita akan mudah dikalahkan jika tiba-tiba diserang oleh depresi. Mulai sekarang, yuk kita buat daftar kegiatan sederhana yang mampu membuat kita tetap terhubung dengan diri kita sendiri, terhubung dengan jati diri kita sendiri, sehingga kita tidak lupa akan diri kita sendiri. Kita bisa mulai dengan list hobi dan passion yang sesuai dengan diri kita, seperti menulis kisah hidup atau biografi, kemudian melakukan perawatan diri dan bergabung dengan acara-acara komunitas, dan juga membantu orang-orang yang sangat butuh bantuan di sekeliling kita. Beberapa kegiatan itu akan membawa pada kesimpulan bahwa diri kita memang amat penting dan berharga. Kita yang paling tahu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Tips yang ketiga, tahu bahwa Anda tidak sendiri.
Tidak semua orang terlatih untuk menerima curhat dan memberi masukan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Namun dalam keseharian kita punya keluarga, orang-orang yang terdekat dengan kita yang selalu ada di saat situasi yang sulit. Wajah mereka meneduhkan, bahkan hanya dengan menatap tanpa berharap, memeluk saat terpuruk, mengeluarkan suara yang kerap menjadi magis seperti mantra. Kita butuh keluarga dan sahabat yang seperti itu. Penting untuk tidak kehilangan kontak dengan mereka dan tidak membiarkan raga kita menyendiri. Saat kondisi kritis, saat sudah berpikir akan mengakhiri hidup, mereka dapat diandalkan untuk membawa kita pada dokter profesional yang menangani masalah psikologi. Sebagai tindakan pencegahan, sebaiknya kita membuat rencana krisis dan juga kontak person yang bisa kita hubungi, serta list orang-orang yang kita percaya yang cepat tanggap saat dibutuhkan bantuannya. Sebelum lanjut, bagi sobat yang belum subscribe, bisa klik tombol merah di bawah ya, biar nggak kelewatan update video terbaru dari kami. Tips yang keempat, lebih proaktif ketimbang reaktif. Menghadapi sesuatu kita bebas memilih, ingin menanggapi secara reaktif atau proaktif. Reaktivitas adalah ketika kita bertindak berdasarkan impuls dan terlalu mengidentifikasinya dengan keadaan emosi. Sedangkan proaktif berarti sobat memproses segala sesuatu dengan lebih baik dan memutuskan untuk menjadi positif, terlepas dari pengalaman-pengalaman yang negatif, sehingga berorientasi pada solusi dan menjadi fokus pada sesuatu yang lebih baik. Coba kita ciptakan sesuatu yang berbeda, yang kita namakan sebagai lilin dalam kegelapan. Kita tidak lagi menanggapi berlebihan orang yang benci terhadap kita tidak lagi sering memulai pertengkaran, kita lebih banyak memberi kepada orang yang berpikiran buruk tentang kita, mendekat ayah ibu yang sudah puluhan tahun tidak pernah kita cium tangannya lagi. Singkatnya, ubah pola pikir yang sering dianggap tabu untuk dilakukan menjadi sesuatu kebiasaan yang rutin kita lakukan. Iringi dengan sering berdoa atau meditasi agar terbiasa tenang dalam setiap pengambilan keputusan. Tips yang terakhir adalah hormati masa lalu sekelam apapun. Dari miliaran umat manusia, tidak sedikit yang punya cerita masa kelamnya dahulu. Namun tidak sedikit pula yang kemudian terjebak oleh rasa malu dan rasa takut untuk mengakui dan akhirnya berujung depresi. Sehingga dengan depresi itu hidupnya jadi tidak bisa berkembang. Bertutur dengan jujur tentang masa lalu, tentang perjalanan menemukan kedamaian adalah sangat penting, sehingga kita dapat meraih sebuah titik yang bernama penerimaan. Salah satu contoh nyata adalah seorang tokoh bernama Kevin Haines, seorang yang berjuang dengan gangguan bipolar dalam tubuhnya, dan dia menemukan cara bagaimana agar tidak depresi. Dia menggunakan cerita masa lalunya itu tentang dia yang ingin bunuh diri untuk menyebarkan kesadaran penyakit mental kepada orang lain. Dia juga mengadvokasi perubahan dalam sistem kesehatan mental dan strategi menghadapinya. Hebat sekali. Begitu juga dengan kita, sobat sekalian, kita juga bisa bangkit kembali. Hari ini bukan hari terakhir kita. Capai apa yang ingin kita capai. Minta bantuan saat kita tak mampu sendirian. Berbuat baik sehingga kita bisa merasa lebih baik. Depresi tidak harus mendikte kita. Tidak ada yang terjadi pada kita yang bisa menentukan kita. Yang menentukan kita adalah karakter kita, sikap kita, keinginan kita. Cara kita memperlakukan orang lain itu yang menentukan kita. Ketika kita memahami itu, kita akan bergerak maju. Langkah untuk tidak depresi membutuhkan keberanian. Sekali lagi, langkah untuk tidak depresi membutuhkan keberanian. Ya, itu dia 5 hal yang bisa dilakukan untuk melewati masa depresi. Jika kalian suka, klik tombol like dan share ke akun media sosial kalian. Bantu channel F-Close untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian selalu dapat notifikasi jika ada video baru dari kami. Jangan ucapkan selamat tinggal, karena yakinkan diri sobat untuk jadi penonton setia channel kami. Sekarang saya izin pamit ke belakang ya.